Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikannya arwana. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum hadirin semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang Budianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wa binasain ala umri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat para asatidz Yayasan Berkah Mulia Indonesia, yang saya hormati Bapak Pengurus BMI, serta hadirin sekalian peserta kajian rutin Ahad malam Berkah Mulia Indonesia via online yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan masih terus memberikan nikmat kepada kita, baik yang zahir maupun yang batin. Dan semoga pada hari ini kita beserta keluarga tetap dalam kebaikan, serta dilindungi Allah SWT dan tetap istiqomah di atas jalan hidayahnya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikut sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Hadirin jamaah kajian online Berkah Mulia Indonesia yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara kajian kita pada malam hari ini, tanggal 24 Rabiul Tsani 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 27 Oktober 2024. Pukul 20 lebih 00 sampai 20.10 MC membuka acara. Pukul 20 lebih 10 hingga 20.15 Tasmi Surat Asyam oleh Bapak Bambang Istiarso dan terjemah oleh Bapak Agus Siddiq. Pukul 20 lebih 15 sampai 20.20 prakata dari Ketua Dewan BMI Ustadz Syam. Pukul 20 sampai 21 lebih 15 pemaparan materi kajian oleh Ustadz Dr. Ujang Supriyadi LC MSOS Hafizahullah Ta'ala. Pukul 21.15 hingga 21.30 soal jawab, dan pukul 21.30 MC menutup acara. Marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah serta doa memohon ilmu dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Jika pohon harus dipanjat, kaki jangan melompat-lompat. Jika ingin naik derajat, ilmu dan iman harus diangkat. Alhamdulillah, barakallah. Baiklah, untuk acara selanjutnya pembacaan tasmi ayat suci Al-Qur'an surat Asyam oleh Bapak Bambang Istiarso dan terjemah oleh Bapak Agus Siddiq. Kepada Bapak Bambang Istiarso dan Bapak Agus Siddiq kami persilakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-syamsi wat-duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawaha wa
fa'alham fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha kadzabat samudu bitaqwaha idimba aza askoha faqala lahum ya Rasulullahi Rasulullah. wa qala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu wa akharuha fatamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawaha wala yahfafu uqbaha. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Demi bulan apabila mengiringinya. Demi siang apabila menampakkannya. Demi malam apabila menutupinya gelap gulita. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Demi bumi serta penghamparannya. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Zalim. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah soleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, salamnya Pak. Jazakumullahu khairan Bapak Bambang Istiarso dan Bapak Agus Sidik. Semoga kita dimudahkan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran tersebut serta dimudahkan dalam mentadabburinya. Acara yang selanjutnya adalah prakata dari Ketua Dewan BMI kepada Ustadz Syam, kami persilakan. Kepada Ustadz. Jazakallahu khairan Pak Bambang Budianto yang sudah memandu acara pada kajian malam hari ini dengan khasnya beliau, yaitu pantun berpantun. Cuma saya nggak usah berpantun Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Yang kami muliakan, kami hormati guru kita semuanya, Ustadz Ujang Supriyadi, yang sudah bisa hadir malam hari ini, yang sebelumnya sebulan yang lalu berhalangan. Ini adalah kajian siaran tunda gitu ya. Karena beliau itu sudah ditunggu-tunggu jamaah baik di masjid atau jamaah online
di Berkah Mulia Indonesia. Kita doakan kepada beliau, semoga Allah berikan kepada beliau kesehatan, diberikan keberkahan ilmunya dan usia beliau, sehingga ilmunya barokah buat kita semuanya. Amin. Dan tak lupa kepada semua teman-teman di kepengurusan di Berkah Indonesia dan juga di teman-teman guru di Berkah Indonesia, saya sampaikan salam ta'zim yang luar biasa atas perjuangannya, dan juga tak lupa kepada peserta mahasiswa dan mahasiswi di University BMI gitu ya. University BMI Berkah Mulia Indonesia, ya kan, dari berbagai macam daerah, ya kan, ada dari Anyer, ada dari Sumatera, ada Kalimantan, ada di Sulawesi dan Semarang khususnya itu ya. Yang tak bisa yang sebesar persatu, kami sebagai pengurus dan juga mewakili para ustadz mengucapkan jazakumul khairan atas kesetiaan kesabarannya bersama kami sampai dengan malam hari ini. Tentunya inilah memang perjalanan kita Bapak Ibu sekalian ya. Di antara syarat kita mendapat ini barokah ilmu yang manfaat itu adalah batuli zamani, panjang zamannya, panjang waktunya. Tidak ada yang tiba-tiba balik kertas, tiba-tiba bisa baca Quran dengan baik. Tanyakan kepada Pak Sisadono, tanyakan kepada Pak Agus Siddiq, Pak Bambang Isyarso, Pak Nuki yang kemarin baru baru tasmi itu ya, juz 30. Yang saya diberi kesempatan menemani beliau dari awal sampai dengan saat ini, merasa terenyuh terharu gitu kan. Itu atas bisa setoran juz 30 ya, dengan penghayatan itu ya. Kita harus selamat juga kepada ibu-ibu yang sudah setorannya bersama dengan Bunda Rita ya. Ini hal yang luar biasa, sehingga pepatah mengatakan malam yakun rohlatan lam yakunu rohlatan. Siapa yang tidak pernah melakukan perjalanan tak akan jadi tujuan perjalanan itu. Jadi perjalanan itu harus kita tempuh. Kalau kita belajar Quran ya mulai dari yang awal, dari Iqra 1, 2, 3 sampai 6. Kemudian ada yang enggak sampai 6, Pak. Itu di bulan baleni kembali ke Iqra 3 ya kan. Lanjut ke 4 ya kan. Sampai nanti kalau udah mulai lumayan baru ke Sahihut Tilawah. Itu yang kita lakukan ya bersama Bapak yang lain itu ya. Mari kembali saya sampaikan jazakumullah khairan atas semangat perjuangannya ya kan, dari Bapak Ibu sekalian. Ada Pak Bambang Budianto yang sudah mungkin 2 tahun lebih bersama Ustadz Dindin, dan dengan teman-teman yang lain di sini ada Pak Setia Budi, Pak Teguh, Pak Uru, Pak Isnanto, Pak Rendra, dan ibu-ibu sekalian ya, ada Pak Ferry, Pak Iwan dan sebagainya. Yang enggak saya sebutkan bersatu tentunya. Dan selain syarat perjalanan kita panjang, itu syarat mencari ilmu itu, syarat ilmu itu adalah ada selain sabar itu ada bulghatin. Bulghatin itu memang butuh biaya. Ya kan, butuh biaya. Dan terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah membeli diri sendiri ya kan, dengan membeli kitab-kitabnya dan juga mensupport dakwah di Berkah Indonesia dengan infak bulanannya ya kan, yang telah diberikan pada pengurus Berkah Indonesia. Tentunya itu kita doakan semoga apa yang sudah diinfakkan menjadi rezeki yang barokah, rezeki yang akan mendapat kita sampaikan ilmu jariyah tentunya ya kan, sampai kita bahas sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita buka hati kita, buka pikiran kita, siapkan kita untuk menerima ilmu, mendapat ilmu dari guru kita Ustaz Ujang Supriyadi. Kembali sampaikan kepada Pak Bambang, kami kembalikan kepada Pak Budianto. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu tidak baju, pasti malu dilihat tetangga. Jika kamu tidak punya ilmu, seumur hidup akan sengsara. Insyaallah cakep. Jazakumullah khairan Ustaz Sam yang sudah menyampaikan pesan-pesan kepada kita semua. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Sangat diharapkan kita betul-betul bisa menjiwai Islam, bisa menguasai simbol-simbol agama Islam, mampu menerapkan kaidah-kaidah, prinsip kaidah-kaidah yang sangat mendasar dalam Islam, sehingga Islam betul-betul menjelma dalam diri kita, perilaku kita, dan tindakan kita.
Semoga Allah SWT memudahkan, menguatkan, meneguhkan, dan membukakan pintu-pintu ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan kemudian memberikan taufik untuk kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita diberikan tambahan semangat, kemudahan dan kesehatan, serta tetap istiqomah di dalam menuntut ilmu dan beramal saleh. Amin. Pada malam hari ini kita akan membahas tazkiyatun nafs dengan subtema niat dan ilmu. Untuk itu marilah kita dengarkan dan kita simak pemaparan materi kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kajian akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Jabri LC MNOS akan membahas kajian tazkiyatun nafs dengan tema niat dan ilmu. Kepada Ustadz Ujang Supriyadi, kami persilakan untuk memaparkan materi kajiannya hingga pukul 21:15. Apa dah Ustadz? Allah jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Mohon izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubaraka wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin, summa amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur sampai detik ini, saat ini kita mendapatkan karunia yang banyak, termasuk karunia iman, Islam, karunia termasuk kita alhamdulillah termasuk keluarganya Allah. Orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk terus berusaha berdekat-dekatan dengan Al-Quran. Kita orang pas pampres saja dekat dengan presiden viral itu. Kita dekat dengan Allah, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya terus kita istiqomahkan, jaga. Mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah cabut karena memang kita bersyukur dan Allah menjanjikan la in syakartum la. Kalau seandainya kalian bersyukur niscaya. Ustaz, Afan kok kimut ininya di klik dulu mic-nya. Oh, ketutup ya, belum terdengar tadi ya? Sekarang udah sekarang. Sama sekali ya? Sudah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubaraka wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin, wa ba'd. Pertama-tama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selalu kita bersyukur banyak sekali karunia yang Allah berikan kepada kita. Bil khusus karunia iman, Islam, sehat walafiat. Dan kita alhamdulillah masih di majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang disebut oleh Rasulullah sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Yaitu mereka yang senang berinteraksi dengan Al-Quran, senang dengan majelis ilmu, senang dengan kebaikan. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita bacakan, sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua berharap mudah-mudahan mendapatkan syafaat dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati para asatizah, para ustazat, ya. Di sini hadir Ustaz Syam, para ustaz yang lain juga ini ustazah, ya, dan seluruh peserta dari BMI Berkah Mulia Indonesia.
Mudah-mudahan sesuai dengan namanya kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya menyampaikan tema dari kitab Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid, yaitu kitab Tazkiyatun Nafs, dan kita akan bahas tema yang kedua yaitu tentang an-niyah wal ilm, haqiqatun niyah wa fadluha wal ilm. Hakikat niat, keutamaannya juga dan keutamaan ilmu. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau an-niyah, hakikat niat itu laisat qaulul qaili bilisanihi nawaitu. Bukan ungkapan seseorang ketika mau ibadah dia mengucapkan nawaitu, saya berniat. Hakikat niat itu bukan itu. Bal akan tetapi huwa in bi'asul qalbi. Gerakan hati, hati kita tergerak. Ya, kalau bahasa Jermannya geretak, nah nggak tahu itu bahasa Indonesia apa gitu ya. Jadi dalam hati ini ada sesuatu yang memang kita memaksudkan sesuatu. Ya, karena beda nanti orang mandi, pekerjaannya sama, niatnya berbeda, lain penilaiannya di hadapan Allah. Bedanya mandi junub dengan mandi biasa kan secara prinsip sebetulnya nggak ada perbedaan, sama saja. Ya, terkenanya air ke seluruh badan dan boleh jadi dalam banyak hal banyak kesamaannya. Tapi yang pertama kalau dia mandi niatnya gusel dapat pahala dan bisa merubah yang tadinya dia hadas besar jadi dalam keadaan tahir suci. Tapi kalau mandi biasa tanpa niat maka itu tidak dihitung dan bahkan tetap hadasnya tidak hilang ya. Jadi yang namanya niat itu adalah gerakan hati. Hati kita ada terenyuh, bergerak, in bi'asul qalbi. Yajri majrahal futuh, yang mana gerakan ini terus mengalir, berjalan, ya. Makanya niat, nggak cukup niat, dia pasti akan ada setelahnya, ya, kelanjutannya. Minallahi subhanahu wa ta'ala, yang mana gerakan niat ini akan terus dari hati mengalir sehingga orang mendapatkan futuh, kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa? Ibadah dan amal soleh. Ya. Jadi hakikat niat itu adanya di mana? Di hati. Ya, adanya di hati kita. Faqad tayassara bi ba'dil awqat. Kadang-kadang niat ini memang dalam beberapa waktu memang mudah, ringan. Ya. Wa qad tata'azzara fi ba'diha. Tapi bagi sebagian orang niat ini perkaranya urusannya apa? Berat, susah. Ya. Wa man kana al-ghalibu ala qalbihi amruddin tayassara alaihi fi aktsaril ahwal ihdharin niyat lil khairat. Kata pengarang kitab ini, orang yang kecenderungan hatinya dalam urusan agama kuat, itu biasanya urusan niatnya juga menghadirkan niat itu gampang. Ya, bahkan Bapak Ibu nanti di sini akan terbuka pintu-pintu sebetulnya kita satu amalan bisa double-double niat kita dapat pahala banyak. Ya. Nah, ini bagi sebagian orang yang kecenderungan agamanya kuat mudah. Nah, tapi apa? Orang yang memang ini syaratnya harus apa? Dekat dengan al-khairat, kebaikan-kebaikan. Gitu ya. Jadi dia sudah kalau dekat-dekat dengan yang buruk tuh udah nggak nyaman tuh. Dia udah mental dengan sendirinya. Nah, itu biasanya niat menghadirkan niat kebaikan dia mudah. Ya. Kenapa? Fa inna qalbahu, karena sesungguhnya hatinya mailun cenderung bil jumlati secara keseluruhan ila asil khair, kepada nilai-nilai kebaikan. Jadi orang kalau dia bawaannya baik, hatinya baik, itu kepada kebaikan itu dekat, ya. Nah, tapi kebalikannya nauzubillah, fayan ba'isu ila tafasili ghaliban. Maka ke hal-hal yang kecil pun dia biasanya mudah. Waman mala qalbuhu ila dunya. Akan tetapi orang yang kecenderungan hatinya cenderung kepada dunia sangat kuat. Ya, wa ghalabat alaihi, bahkan itu yang paling dominan. Lam yatayassara lahu dzalika. Biasanya untuk menghadirkan niat itu sulit. Ya berat, ya. Bal la yatayassara lahul faraid, bahkan jangankan yang sunnah-sunnah, yang fardu-fardu saja biasanya menghadirkan niat ini susah. Ya. Makanya kadang-kadang ada orang takbiratul ihram salat Allahu akbar. Belum pakai Allah diulang-ulang. Nah, itu biasanya orang yang seperti itu ingatannya kepada dunia amat sangat apa? Kuat. Sehingga untuk mengingat Allah dalam hitungan sekejap saja kesulitan. Nah, makanya ini kita mudah-mudahan dengan sering berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi, kita sering hadir di majlis ilmu, niat-niat kebaikan ini mudah. Ya, karena nanti akan disebutkan keutamaan-keutamaannya. Sayang-sayang kalau kita banyak amal soleh, tapi tidak menghadirkan niat,
itu boleh jadi tidak mendapatkan pahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang yang memang kecenderungan kepada dunianya kuat, itu biasanya jangankan amal yang mubah bisa jadi sunnah, bisa jadi dapat pahala yang banyak, dia berjuang untuk menuntaskan yang wajib saja, ya butuh perjuangan yang amat sangat luar biasa ya. Apa dalilnya? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Pertama, ini hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat yaitu Umar bin Khattab ya. Ini hadis ini dikenal, bahkan kalau bisa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, minimal penggalannya kita hafalkan, kalau nggak hafal lafalnya minimal maknanya ya. Karena ini akan pengaruh dengan amal soleh kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, tilawah Al-Quran kita, hadir kita di majelis ilmu, kemudian memberikan nafkah kepada istri, bekerja, dan lain sebagainya. Ini akan banyak sekali perbedaannya yang memahami hadis ini dengan yang tidak. Ya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Dapat pahala atau tidak dapat pahala. Sah atau tidak sah. Diterima atau tidak. Tergantung kepada apa? Niat. Ya. Jadi kita jangan ngumpulin banyak amal tapi lupa niat. Nah ini jadi eman-eman, sayang. Nggak dapat pahala. Ya. Bahkan dalam bab tertentu nggak sah. Umpamanya sholat nggak pakai niat. Kata para ulama, niat itu rukun min arkanis sholat. Maka nggak sah, sholatnya harus diulang. Ya, wudu nggak pakai niat, maka nggak sah, wudunya harus diulang. Nah, makanya Rasulullah tegas, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu akan mendapatkan pahala, diterima atau tidak tergantung kepada apa? Niatnya. Wa inna malikul limri'in manawa. Dan seseorang akan mendapatkan pahala, ganjaran, bahkan dosa juga tergantung kepada apa? Apa yang diniatkan dari amalan yang dia lakukan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ini satu amalan hijrah. Ya, tapi nilainya di hadapan Allah berbeda. Siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka dia dapat pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ada orang yang hijrah, waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Ada orang yang hijrah niatnya adalah untuk mendapatkan keuntungan dunia. Maka kata Rasulullah, yusibuha, dia akan mendapatkan keuntungan dunia. Itu pun kalau Allah kasih. Ya. Awi muraatin, bahkan boleh jadi ada orang hijrah, motivasinya niatnya bukan karena Allah, bukan karena mengikuti panduan Rasulullah, tapi karena dia ingin mendapatkan perempuan. Ya, dan ini ada di masa sahabat. Dia ikut hijrah ternyata motivasinya karena ingin menikahi seorang perempuan. Masya Allah, ya. Ini sayang-sayang tuh. Jadi satu amalan hijrah beda pahalanya. Yang niatnya karena Allah dapat pahala. Yang niatnya mengikuti panduan Rasulullah dapat pahala. Tapi kalau yang mencari dunia, keuntungan dunia, atau ingin menikahi seorang perempuan, yankihuha, boleh jadi kata Rasulullah, orang ini menikahi perempuan tersebut, tapi boleh jadi enggak. Ya, karena itu kembali ke bab apa? Takdir, Allah mengizinkan atau tidak. Ya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatan hijrahnya untuk apa ya. Ila akhiril hadis, sampai hadis akhirnya ya. Ini sebagian enggak disebutkan secara lengkap ya, karena di sini pentingnya hanya istidlal terkait dengan pentingnya niat ya. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niat ini sangat penting. Makanya dalam bab tazkiyatun nufus ini dibahas tema kedua setelah ikhlas ya. Karena ikhlas tidak bisa tanpa niat. Ya, ikhlas itu pasti awalnya adalah dari apa? Nah, ketulusan niat. Ya, makanya ini penting sekali memahami hadis ini. Minimal Bapak Ibu paham betul innamal a'malu binniyat, itu kasih tanda ini semua amal kita, hidup mati kita ini tergantung niatnya apa, gitu ya. Itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rawa ani Syafi'i, diriwayatkan dari Imam Syafi'i, ya, beliau mengomentari hadis ini, annahu qala, bahwasannya beliau berkata, hadzal hadis, hadis ini, hadis Umar bin Khattab ini tentang niat, sulusul ilmi, sepertiga daripada ilmu. Jadi ilmu ini kalau dibagi ya ada satu. Ya, sepertiganya apa? Sepertiganya apa? Nah, sepertiganya ini Bapak, hadis ini. Ya, karena amal soleh itu kan amalan hati niat,
amalan jawarih berarti anggota badan kita, ya. Dan sebagian lagi amalan lisan yang diucapkan. Itu saja. Nah, sepertiganya ada pada niat di hati, sepertiganya ada pada gerakan, sepertiganya ada pada ucapan. Itu. Makanya ini kata Imam Syafi'i, hadis ini sulusul ilm, sepertiga daripada ilmu. Jadi kalau kita bisa memahami hadis ini, sepertiganya insya Allah sudah kita kuasai, tinggal nanti kita prakteknya, bacaannya sudah sesuai tuntunan atau tidak, ya. Qauluhu, yang dimaksud dengan innamal a'malu binniyat, yang dimaksud dengan amal itu tergantung kepada niatnya, yakni adalah anna salahal a'mal, bahwasannya amal itu sah, soleh, dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala al-muwafaqah li sunnah. Tentu harus sejalan dengan sunnah Rasulullah bisolahin niyah, dengan niatnya yang benar, yang baik, ya. Jadi sebuah amalan akan dapat pahala, benar tidak sahnya tergantung apa? Kepada niat. Sama dengan hadis Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung ujungnya, ya. Dan biasanya ujung ini ditentukan dari awal dan prosesnya. Orang kalau sunnatullahnya dia kerjakan tadi nih, belajar Al-Qur'an ini Bapak Ibu, hukum asalnya memang berat. Ya, sampai kata Allah, seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, gunung ini bakal hancur, pecah. Saking beratnya Al-Qur'an. Tapi Allah Subhanahu wa taala di ayat lain diulang berkali-kali, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami permudah gitu. Yang penting kita sabar nih. Makanya Bapak alhamdulillah ini yang sudah setahun, 2 tahun, bahkan beberapa bulan ada yang sampai hatam juz 30 bisa distorkan. Itu adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita. Yang belum, yang penting sabar, istiqomah, ya, selalu hadir, datang, insya Allah Allah akan berikan, ya. Dan biasanya kalaupun nanti sampai umpamanya Allah berikan sungguh-sungguh, boleh jadi meninggal sedang baca Al-Quran. Siapa yang bisa memilih meninggal sedang dalam baca Al-Quran? Padahal kita umpamanya belum mampu, belum sempurna, tapi ini adalah kenikmatan yang amat sangat luar biasa, ya. Wa qauluhu, dan hadis Rasulullah yang menyebutkan wa inna malikul limri'in manawa, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan, yakni sawabul amil. Yang dimaksud adalah pahalanya. Ya, pahala orang yang beramal ala amalihi, atas amal yang dikerjakan, bihasabin niat, sesuai dengan niatnya masing-masing. Ya. Jadi ini kita dapat pahala atau tidak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tergantung kepada niatnya. Contohnya tadi, orang yang hijrah, pekerjaannya sama, capeknya sama, panasnya sama, tapi pahalanya berbeda. Yang satu dapat pahala dari Allah, boleh jadi bahkan pahalanya disegerakan di dunia, yang sudah pasti di akhirat itu sudah pasti, Allah akan sempurnakan sesempurna-sempurnanya. Tapi kalau orang yang niatnya memang untuk mendapatkan dunia, atau mendapatkan perempuan, atau mendapatkan apapun, maka dia mendapatkan itu pun kalau Allah berkehendak, ya. Dan dari hadis ini disimpulkan ila irsa'il kaidah. Ada satu kaidah penting yang bisa kita pahami, bangunan kaidah yang ini Bapak Ibu praktekkan dalam segala amal. Ya. Apa? Lil a'malil lati suratuha wahidah. Boleh jadi ada amalan-amalan bentuknya satu, sama. Kayak kita nih baca Quran nih, sama. Tapi boleh jadi walaupun yang dibaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang tiga baca nih, tapi niatnya beda-beda. Nah ini surahnya satu, gambarnya satu. Wa takhtalifu fi salahiha wa fasadiha. Tapi amalan ini diterima atau rusak, itu tergantung kepada apa? Niat. Makanya ini kita harus selalu diingatkan, setiap memulai majelis kita sama-sama luruskan niat. Karena duduknya sama, mendengarnya sama, tapi ini pahalanya tergantung kepada niatan kita masing-masing, ya. Ini kaidah yang pertama yang dipahami daripada hadis ini. Kemudian yang kedua, ini yang banyak sekali disalahpahami khususnya di masyarakat kita, ya. Banyak orang yang beribadah pakai uang haram. Banyak orang yang berusaha ngejar haji berkali-kali dengan cara korupsi. Nah, ini nggak bisa ini, ya. Apa katanya? Wan niyah as-salihah la tughayyir ma'asi an maudhi'iha. Niat yang salih, niat yang baik tidak merubah status daripada perbuatan maksiat. Ya.
Jadi Bapak Ibu umpamanya ada orang korupsi, saya korupsi ini, tapi kan nggak apa-apa buat bangun masjid, nggak bisa begitu. Korupsinya tetap maksiat. Jangan orang bangun masjid itu hukumnya orang kalau mampu bangun, ya kan? Tapi kalau umpamanya maksiat, dia mencuri, korupsi, itu sampai hari kiamat tetap dalam pandangan Allah, dia ada hitung-hitungannya berbuat apa maksiat. Ya, makanya Imam besar Istiqlal dulu yang sudah meninggal, Profesor Dr. Ki Haji Mustafa Ali Yakub marah besar. Dan beliau menulis buku namanya saja beliau sangat marah apa? Haji Pemuja Setan. Karena apa? Beliau mengisi pengajian eksekutif ya. Orang-orang eselon 1 dari kementerian-kementerian tuh diundang ke sana, direktur-direktur. Dan mereka banyak yang menceritakan kenapa mereka korupsi diantaranya karena ingin haji berkali-kali. Nah ini dari hadis ini dipahami nggak boleh ya. Jadi kita kalau mamanya haji belum mampu dan lain sebagainya nggak usah. Ya Spanyol, apa Spanyol Bapak Ibu? Nah, separuh nyolong. Ya, karena haji itu istitoah. Ya, ada syaratnya. Kalau mampu, kalau nggak mampu, kita sampai meninggal memang nggak ada hartanya, nggak ada, nggak akan ditanya, nggak akan dihisab oleh Allah. Beda dengan sholat, beda dengan puasa. Ya, selama kita mampu akan ada hitung-hitungannya. Ya, makanya ini yang namanya niat tidak merubah maksiat jadi taat. Ya, falayam bagi maka tidak boleh dipahami dari hadis ini innamal amalu bin niat. Segala amal itu tergantung kepada niatnya. Ah, kan yang penting niatnya benar walaupun caranya tidak benar. Nah, ini nggak bisa ya. Apa yang sudah dihukumi haram tetap haram. Orang kalau umpamanya minum khamar walaupun tujuannya untuk berobat tetap aja dia dosa. Karena apa? Khamar hukumnya apa? Haram ya. Kecuali nanti dalam bab tertentu famanituro dalam keadaan darurat ya. Seperti halnya umpama yang disebutkan dalam Al-Qur'an daging babi dan seterusnya. Ini ketika ada memang hukum-hukum khusus. Tapi tidak boleh dipahami di sini orang karena niat baik ya menghalalkan segala cara ini tidak dibenarkan dalam Islam ya. Fala yazun ya, maka tidak boleh seseorang mengira bahwasannya annal ma'siyah tasiru ta'atan binniyah. Bahwasannya sebuah perkara yang dihukumi maksiat berubah jadi ketaatan karena niatnya baik. Nah, ini nggak berlaku di sini ya. Jadi nggak bisa ya. Karena apa? Ini khusus innamal a'malu binniyat dalam 3 perkara amal. Yang pertama dalam ketaatan ya. Jadi kalau ketaatan dilihat nih niat-niatnya apa. Yang kedua al-mubahat dalam perkara-perkara yang mubah. Contohnya apa Bapak Ibu? Makan, minum. Kalau kita makan minum kan hukumnya mubah ya. Kalau kita niatkan ya Allah saya makan supaya ngajinya semangat. Ya Allah saya makan supaya kalau sholat kuat. Ya Allah, saya makan sahur supaya puasanya lebih. Nah, ini bisa jadi dia dapat apa pahala karena hukumnya apa mubah ya bahkan sunnah. Dunal ma'asi bukan dalam perkara kemaksiatan. Jadi bab kemaksiatan nggak termasuk di sini. Jadi nggak bisa kemaksiatan gara-gara untuk niat baik berubah jadi ketaatan. Ini tidak masuk ke dalam bab ini ya. Makanya kata beliau, idzi ta'a tanqalibu ma'siyatan bil qas. Kebalikannya ini. Yang namanya ketaatan bisa berubah jadi kemaksiatan karena niat. Kayak tadi tuh, orang hijrah dari awal niatnya ingin menikahi perempuan. Ya, apalagi umpamanya perempuannya sudah dinikahi oleh orang lain. Kan nggak boleh. Nah, ini dosa. Nggak bisa dia walaupun hijrahnya ini amal soleh, karena dia ada motif yang lain apalagi berupa maksiat, maka ini tidak dibenarkan ya. Maka ini penting memahami hadis ini. Makanya Imam Syafi'i tadi menyebutkan ini sulusul ilm ya. Nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa diutak-atik ya. Karena apa? Ini niat ini akan menentukan amal kita dapat dicatat pahala atau dosa dalam catatan amal soleh kita. Ini tergantung kepada apa? Niatnya. Wal mubah yanqalibu maksiyah. Dan boleh jadi perkara yang mubah bisa jadi maksiat. Orang makannya berlebihan sampai waktu sholat lewat tidur aja sebanyak. Nah, ini bisa jadi berubah jadi apa? Maksiat. Ya, au ta'ah atau boleh jadi yang mubah berubah jadi taat bil qasdi dengan niat. Jadi ini yang namanya yang mubah nih bisa masuk ke yang ketaatan, bisa kemaksiatan tergantung motif kita ya. Contohnya tadi makan ya yang paling sederhana atau minum ketika kita niatkan dalam rangka menguatkan ibadah kita maka insya Allah berubah jadi ketaatan. Tapi kalau bisa menghambat kita, menjauhkan kita apalagi menyengaja kita meninggalkan kewajiban kita maka bisa berubah jadi maksiat ya. Nah, sedangkan maksiat walaupun diniatkan baik tidak berubah jadi ketaatan. Ini kaidah yang kedua yang harus dipahami ya.
Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya niat itu bisa tudhaiful fadl, melipat gandakan keutamaan. Ya. Jadi orang kalau niat ini sekali kita hadir nih, hadir majlis taklim, niat silaturahim, niat apalagi sedekah, niat ini, niat selama bisa dilakukan dalam satu waktu pahalanya bisa banyak. Makanya ini satu dhaif, ya. Makanya dulu para ulama punya istilah namanya tujarun nawaya, menjadi tukang dagang niat. Ya, umpamanya kita datang ke masjid dia niat untuk sholat, niat silaturahim, niat menjaga hubungan dengan tetangga, dengan orang-orang terdekat, dan lain sebagainya. Niat-niat yang banyak itu selama dibolehkan, maka insya Allah akan dapat pahala sesuai dengan niatannya masing-masing. Ya, Fabikasratin niyatil hasanah, dan itu kita bisa mendapatkan lipat ganda pahala kalau kita memperbanyak niat yang baik. Ya, makanya ini kalau yang bisa niat sekalian, Bapak Ibu niat sekalian. Apalagi umpamanya majlis salim di masjid sekalian niat itikaf. Ya, karena itu boleh dan bersamaan dan tidak bertolak belakang, gitu ya. Atau niat lagi dengan sekalian sholat tahiyatul masjid, sholat setelah wudhu, sholat. Nah ini bisa ditambah dengan amal soleh yang lain. Ya. Amal mubahat, adapun dalam perkara hal yang mubah, fama min syai'in minha illa wa yahtamilu fihi niyah. Dalam hal-hal yang mubah itu juga tergantung kembali kepada apa? Niatnya masing-masing, ya. Kalau niatnya dia untuk kebaikan, yasiru biha min mahasinil qurubat, maka dia akan mendapatkan pahala taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanalu biha ma'ali darajat, bahkan orang ini walaupun amalannya amalan yang mubah karena niatnya dia niat ketaatan kepada Allah, itu bisa jadi menjadi mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini pentingnya niat. Makanya jangan lupa hadirkan niat, selalu amal soleh kita jangan terlewat dari niat, karena itu yang akan menyebabkan kita dapat pahala atau tidak. Bahkan dalam amalan-amal tertentu bisa menyebabkan amalan itu sah atau tidak, diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat daripada niat. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fadlun niyah. Keutamaan niat. An Umar ibn al-Khattab, diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya, annahu qala, dia berkata, afdalul a'mal, sebaik-baik amal soleh itu ada umaftaradallahu ta'ala, mengerjakan apa yang sudah difardukan oleh Allah. Nah, makanya ini kejar. Kita semua pastikan yang utama kerjakan yang dihukumi wajib. Sholat 5 waktu pastikan. Ya, puasa Ramadan pastikan. Ya, kalau yang sudah mampu zakat, sudah haul, sudah nisab, ya, pastikan keluarkan. Kalau yang sudah mampu haji, umroh, segera laksanakan. Ya, nah ini adalah amal sebaik-baik amal. Makanya kata para ulama, pahala yang paling besar dalam amal soleh adalah pahala yang hukumnya sifatnya wajib. Ya, jadi kalau kita mengerjakan yang wajib-wajib itu pahalanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tahu dan itu besar. Ya. Wal wara', dan juga bersikap wara', hati-hati, ya, tidak senang dengan hal-hal yang syubhat, ya. Apalagi amma harramallah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati betul menjaga dirinya supaya jangan sampai terjerembab kepada hal-hal yang haram. Ini termasuk afdalul a'mal. Kemudian yang ketiga yang ada kaitannya dengan bab ini, kata Umar bin Khattab, di antara amal yang paling utama adalah wasidqun niyah, ketulusan dalam berniat, fima indallahi ta'ala, dalam rangka mencari yang terbaik pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'du salaf, sebagian para ulama salaf, ya, generasi sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka punya ungkapan. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil menjadi besar gara-gara niat. Ya, jadi ada amalan nih kecil, tapi karena kita niatnya tulus, ya, niatnya baik, itu bisa jadi pahalanya dibesarkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, waliyazubillah. Warubba amalin kabir, dan berapa banyak amalan yang besar kayak tadi Bapak Ibu. Hijrah itu perkara besar. Sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan sanak famili, meninggalkan segala yang mereka miliki, tapi nilai pahalanya berbeda di hadapan Allah, ya. Nah, makanya ini penting.
Seberapa banyak amalan yang besar tusawwiruhun niyah menjadi kecil dalam pandangan Allah gara-gara yang memang niatnya salah. Bahkan boleh jadi bukan hanya kecil tapi nihil, bahkan tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang imam ulama besar namanya Yahya ibn Abi Katsir, beliau mengatakan ta'allamun niyah. Hendaklah kalian belajar tentang bab niat ini. Fa innaha ablagu minal amal. Karena niat ini boleh jadi lebih dahsyat daripada amal soleh itu sendiri. Karena tadi orang beramal nggak pakai niat, nol besar. Orang beramal nggak pakai niat, boleh jadi dia amalannya besar, tapi dalam pandangan Allah kecil. Dan dia merasa diterima, tapi dalam pandangan Allah ternyata apa? Ditolak. Gitu. Makanya kata beliau, ta'allamun niyah. Pelajari secara serius ya bab niat ini. Karena apa? Boleh jadi niat ini lebih dahsyat, ya, lebih besar pengaruhnya daripada amalan itu sendiri. Karena apa? Amalan ini akan diterima atau tidaknya tergantung kepada apa? Niatnya. Ya. Wasahha, dan dibenarkan ada sebuah riwayat Ani bin Umar dari Abdullah bin Umar annahu sami'a rajulan inda ihrami. Dia mendengar seorang laki-laki yang ketika ihram mengatakan, Allahumma ya Allah, inni uridul hajja wal umrah. Saya ingin pergi haji dan umrah ya Allah. Jadi dia ya sedang ihram, sudah pakai kain ihram, niat dikencengin ya. Ya Allah, saya ingin haji dan umrah ya Allah. Nah, kemudian apa kata Ibnu Umar? Faqala lahu atu'allimun nas. Apakah engkau mengungkapkan kalimat ini supaya diketahui oleh manusia yang lain? Ya, maksudnya dia mengungkapkan itu dengan kencang ini supaya orang lain dengar atau apa ini maksudnya? Awalaisallahu ya'lamu ma fi nafsik, bukankah tidak usah terlalu kencang? Allah mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Ya, jadi ini untuk memastikan ini kenapa dikencangkan sampai sekencang-kencangnya? Nah, apakah supaya orang semua tahu? Nah, wadzalika, dan hal tersebut ditanyakan oleh Abdullah bin Umar li'anna niyah, karena hakikat niat itu adalah qasdul qalbi, ya, maksud yang ada dalam hati kita, ya. Jadi ada yang ada dalam hati kita, motivasinya apa, tujuannya apa, itu yang disebut dengan niat. Karena yang zahir boleh jadi bisa dimanipulasi, bisa orang memandangnya apa, berbeda dengan apa yang ada dalam hati. Nah, yang akan dinilai oleh Allah dari niatan ini adalah hati. Wala yajibu, dan tidak diwajibkan at-talaffuz, melafazkan, ya. Jadi sebagian ulama memang membolehkan melafazkan niat, ya, apalagi terkait dengan haji dan umroh itu memang hadis-hadisnya zahir memang Rasulullah melafalkan secara zahir, ya. Tapi kayak seperti sholat umpamanya usolli fardhu, ya. Sebagian ulama ada yang membolehkan, sebagian ada yang melarang, tapi semua sepakat bahwasannya niat itu letaknya ada di hati, ya. Letak itu. Fi syai'in minal ibadat, dalam ibadah apapun memang tidak wajib kita melafalkan niat kayak tadi dilafalkan gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembahasan pertama terkait dengan pentingnya niat ya. Mudah-mudahan kita tidak ada salah paham lagi atau tidak ada di antara kita yang gagal paham, yang tiap hari beramal, tiap hari mengerjakan amal soleh, tapi lupa bab ini sehingga nauzubillah summa nauzubillah kita tidak mendapatkan pahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau secara fikih, sebagian ibadah ketika tidak ada niatnya, karena niat sebagian besar masuknya ke dalam rukun, itu boleh jadi ibadahnya ditolak alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillah. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sekaligus yang terakhir, subtemanya adalah tentang fadilatul ilmi wa ta'lim. Keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu. Ya. Jadi ini kita akan bahas tentang keutamaan ilmu, majelis ilmu, ya, apalagi sampai nanti kita mengajarkan ilmu. Ini luar biasa pahalanya, ya. Syawahiduhu fil Quran katsirah. Hadis ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu ini, kata pengarang kitab ini, katsirah, jumlahnya banyak. Ya. Bahkan ayat yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah anjuran untuk menuntut ilmu. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu yang pertama kali turun, ya. Makanya beliau bilang banyak sekali, ya. Minha, salah satunya ini yang langsung menyebutkan keutamaan orang yang berilmu, yang menuntut ilmu, apalagi yang mengajarkan ilmu. Yang pertama di surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat yang ke-11, ya.
Jadi Bapak Ibu kalau ingin memotivasi kita, umpamanya ini sedang belajar, dan biasanya begitu. Belajar itu memang butuh tadi tulu zaman, butuh bulghah, butuh apa, itu biasanya ada masa di mana kita mulai futur, agak turun semangat. Nah, sebisa mungkin baca ayat ini di surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah mengangkat. Ya, ini kalau orang diangkat kan tergantung levelnya. Ya, presiden kan yang angkat MPR tuh kemarin. Ya, padahal sekarang MPR itu sudah lembaga sejajar dengan presiden. Kalau dulu MPR itu kan tertinggi, bisa memberhentikan presiden. Ini bayangkan, yarfa'illah, yang angkat Allah. Ya, orang yang angkat itu orang punya jabatan tertentu saja naik kemuliaannya. Ini bayangkan yang ngangkat langsung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang berilmu, orang yang senang dengan ilmu, orang yang selalu hadir di majelis ilmu, itu pasti Allah akan muliakan di dunia wa fil akhirah. Di dunia apalagi nanti di akhirat, ya. Siapa yang diangkat oleh Allah? Alladzina amanu, yang pertama orang-orang beriman. Makanya kita bersyukur kepada Allah terlahir dalam keadaan muslim, mukmin, ya. Mudah-mudahan ini kita sampai nanti diwafatkan oleh Allah tidak ada yang bergeser sedikit pun, ya. Karena ini yang akan mengangkat kita akan ditinggikan oleh Allah, mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala minkum di antara kalian. Kemudian yang kedua, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang Allah berikan ilmu kepadanya, darajat, beberapa derajat, ya. Jadi kalau orang sudah mukmin, ini sudah tinggi derajatnya tuh. Kalau mukmin berilmu, naik lagi derajatnya lebih tinggi, beberapa derajat, ya. Nah, makanya ini kita mudah-mudahan masuk ke dalamnya, ya. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zumar ayat yang ke-9, ya. Kalau tadi yang pertama surah Al-Mujadilah ayat 11, kalau ini surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Allah berfirman, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawi, apakah sama alladzina ya'lamun, orang yang mengetahui, walladzina la ya'lamun, dan orang yang tidak mengetahui. Dan pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah bukan ingin nanya kita karena jawabannya ini nggak mungkin. Jawabannya pasti satu. Berbeda orang yang berilmu dan tidak berilmu. Contoh sederhananya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu kita kalau mau ngambil air dari sumur, sebelum ilmu kita sampai kan pakai timba, ya, dan belum pakai kerekan, dan itu beratnya minta ampun dan lama. Ada ilmu laik lagi pakai apa? Nah, kerekan itu dari besi kemudian ditarik pakai ini. Ada lagi sekarang sudah nggak perlu pakai sanyo sudah. Keluarnya banyak, usahanya sedikit, listrik yang dikeluarkan pun hanya berapa? Ketimbang kalau umpamanya kita narik pakai ini atau apalagi yang seperti ini ditarik pakai tambang, ya. Nah, ini mahalnya apa? Ilmu, ya. Beda sudah pasti orang yang berilmu dan tidak berilmu, ya. Makanya ini Allah bertanya bukan menginginkan jawaban dari kita, tapi ini mengingatkan bahwa orang yang berilmu dan tidak berilmu itu berbeda, ya. Bahkan secara sederhana prakteknya, antara orang yang disupiri dan supir itu bedanya adalah level pendidikan. Kan bedanya apa coba? Ya kan? Itu level pendidikan, apa? Ilmu yang membedakan. Orang sekarang yang duitnya banyak dengan yang duitnya sedikit ilmu. Orang dulu kalau ingin uang banyak, dia harus punya tempat gede. Ini sekarang banyak orang-orang kaya modalnya hanya studio segede ini. Jualannya apa? Online. Malah orang yang punya dulu toko, punya apa, habis hartanya. Karena apa? Pengeluarannya semakin banyak, jualannya semakin berkurang sedikit. Apa yang membedakan? Ilmu. Ya, makanya tadi kita kalau ingin dimuliakan Allah, ditinggikan, pertama kita sudah punya syaratnya yaitu beriman, tambah kita berilmu. Semakin tambah ilmunya, maka insya Allah semakin tinggi derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan tidak ada satupun dalam sejarah di dunia ini yang menguasai peradaban dunia, pasti faktor utamanya adalah faktor ilmu. Termasuk hari ini kenapa kita selalu kalah dengan Barat. Termasuk dalam bab-bab yang pernah kita bahas, sampai kloset pun kita harus American style.
Sampai kloset pun kita harus toto. Kenapa nggak oyo umpamanya? Karena ilmu kita nggak bisa. Kita nggak ngejar mereka. Kenapa merek mobil tuh nggak ada yang baru kemarin hanya baru satu itu pun dimunculkan. Padahal Pindad dari dulu ada. Karena nggak kejar kita. Ilmu memang ya. Nah, makanya ini apalagi ilmu-ilmu terkait dengan apa? Ilmu akhirat ya. Ilmu terkait dengan amal soleh yang itu bukan hanya jalak waktu yang sebentar, tapi akan menentukan nasib kita nanti di negeri akhirat seperti apa ya. Jadi ini 2 ayat saja yang dinukil oleh pengarang kitab ini dan beliau sudah sebutkan ini ayatnya sebetulnya banyak sekali. Kemudian yang kedua, mal akhbar, adapun khobar-khobar atau hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya hadis ini juga masyhur dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah menginginkan kepada orang ini kebaikan, pasti Allah akan berikan tafakuh dalam agamanya. Jadi Bapak Ibu ini kita ini sudah dipilih oleh Allah mau belajar Al-Quran, hadir di majlis ta'lim, hadir di pengajian setiap pekan di masjid, termasuk ini di BMI. Ini cara Allah, Allah ingin kebaikan. Jadi kalau orang nggak pernah hadir di majlis ta'lim kayak gini nih, jangan-jangan dia harus bertanya, jangan-jangan Allah tidak menginginkan kebaikan. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya begitu. Karena orang kalau Allah ingin kebaikan, di antaranya dia akan senang dengan majlis ilmu. Minimal senang aja dulu. Karena untuk sampai ilmu apalagi menguasai memang butuh waktu. Dan tidak semua orang Allah kasih. Karena kalau semua orang Allah kasih, itu nilai ilmu, nilai ulama itu akan jadi kecil. Mudah orang capai. Seperti halnya harta. Bisa menduplikat, bisa dapat warisan. Kalau ilmu nggak bisa. Harus bercapek-capek, berpayah-payah. Dan di situ ada kenikmatan lah ilmu. Ya. Nah makanya ini kita Alhamdulillah termasuk berhusnuzon kepada Allah, Allah ingin kebaikan kepada kita. Ya, makanya kita Allah hadirkan, selalu hadir di majlis ilmu, belajar Al-Quran, tadarus Al-Quran, ya. Susah-susah tadi, ada yang sudah Iqra 3, balik lagi ke Iqra 1, nggak apa-apa. Karena ini bukan kita ingin keren-kerenan. Baca A di Iqra dengan baca Alhamdulillah dalam Al-Quran sama nilainya. Hanya bedanya kalau orang di Iqra ngulang-ngulangnya per huruf. Kalau yang sudah Al-Quran ngulang-ngulangnya ayat per ayat. Sama-sama dapat pahala, nggak ada ruginya. Ya, jadi nggak ada ketertinggalan atau nggak ada ruginya. Orang dalam bab ilmu yang ilmunya tinggi, alhamdulillah, yang ilmunya rendah, alhamdulillah. Makanya kalau kita bukan alim, minimal muhibbul alim. Ya, minimal kita mencintai orang-orang yang alim, senang mendengar, senang melihat. Insya Allah mudah-mudahan kecipratan ilmunya, ya, kecipratan keberkahannya. Jadi ini jangan ada yang berkecil, saya udah 2 tahun nih dari tadi Iqra lagi. Nggak ada. Pahalanya besar. Ya, bahkan boleh jadi itu cara Allah supaya kita mungkin kalau cepat-cepat nanti malah kabur dari pengajian ini. Boleh jadi Bapak Ibu. Ya, justru Allah ingin kita meninggal husnul khotimah, kita sedang asyiknya bersusah payah belajar mengeja Al-Qur'an. Itu boleh jadi cara Allah. Boleh jadi kalau umpamanya Allah kasih kita pinter nih, 6 bulan mau udah selesai nih hataman, boleh jadi nggak mau ngaji lagi tuh. Ya, masih mending kalau mandiri baca sendiri. Orang biasanya kalau nggak berjamaah susah. Ini sudah saya cek ketika COVID kemarin sholat raweh. Kan masjid-masjid rata-rata nggak boleh. Saya kadang-kadang suka sengaja ngobrol, gimana kemarin terawih? Itu rata-rata jawabannya di rumah nggak terawehan. Padahal kaifiahnya sama, caranya sama. Bahkan MUI itu bikin tuh tor bagaimana sholat tarawih di rumah, sholat tidur. Tapi memang berjamaah itu biasanya lebih mudah, lebih ringan, ya, lebih memotivasi kita, ya. Nah, makanya ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hadis yang kedua ini selalu hadirkan. Bapak Ibu setiap kali buka laptop, buka HP, ini kita sedang menempuh perjalanan yang paling mudah ke surga dengan cara talabul ilmi. Ya, kalau dulu para ulama naik kuda, naik keledai, naik unta, naik apa? Nah, kita nih sekarang naik internet ini. Ya, sarananya aja berbeda, tapi yang penting tadi hadirkan niat. Itu yang akan dinilai oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man salaka tariqan. Siapa yang menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, jalannya ini dia tempuh untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan orang ini jalan menuju surga. Kalau Bapak Ibu
jalan ke surga lewat sholat susah. Khusyuk itu susah. Ya, apalagi kita kuat lama berdiri qiyamul lail itu nggak kuat. Nggak kuat. Kita lebih kuat lama nonton bola daripada qiyamul lail. Qiyamul lail itu baru 2 rakaat aja sudah terasa pegel. Nggak tahu itu dari mana. Tapi nonton bola berjam-jam. Bahkan berapa kali ada tambahan waktu, semakin asyik tuh malah. Kalau bisa nambah lagi, nambah lagi. Kenapa? Berat. Tapi dengan hadir di majlis ilmu, itu kita sudah dimudahkan oleh Allah untuk jalan menuju apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sia-siakan, pasang niat, ya Allah, hadirkan ke setiap kali kita belajar, ya Allah, ini dalam rangka menempuh jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa sulukul tariq lil timasil ilmi yadkhulu fihi sulukut tariqil haqiqi. Dan jalannya seseorang untuk menuju ke tempat dia belajar ilmu bisa dipahami juga jalan yang benar-benar jalan. Artinya apa? Wa huwal masyu bil iqdam. Jadi jarak langkah kaki kita ini dihitung tuh oleh Allah. Ya, makanya Bapak Ibu ketika keluar untuk ke majelis ta'lim, ya biasanya umumnya kalau di kota-kota ini kan ada minimal Sabtu pagi, Ahad pagi, ya. Sebagian ada yang kayak tadi Ahad maghrib, ada yang lanjut seperti kita ini malam, ya. Itu langkah kakinya tuh adalah langkah cara Allah memudahkan dia untuk nanti masuk ke dalam surga. Karena apa? Langkah yang hadir di majelis ilmu minimal dia sudah dihindarkan oleh Allah dari langkah ke tempat maksiat itu sudah pasti. Ya, sudah pasti itu, ya. Makanya ini termasuk ya adalah cara Allah memudahkan kita masuk surga. Dan yang namanya majelis ilmu minimal rata-rata 1 jam. 1 jam duduk dihitung pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi 2 jam, apalagi 3 jam dan seterusnya, seterusnya. Ya. Wa yadkhulu fihi sulukut tariqil ma'nawiyah, dan bisa dipahami maksudnya jalan di sini adalah jalan yang ma'nawi, artinya sesuatu yang abstrak. Ya. Yaitu apa? Husulul ilmi mislu hifzihi wa mudarasatihi. Seperti orang susahnya, payahnya menghafal, memurojaah, mengulang-ulang. Nah, ini juga dihitung dia sedang berjalan menuntut ilmu. Makanya tadi harus berhusnuzon bahwa apa yang sa aja susah lagi. Balik lagi, balik lagi. Sa. Ini Ustaz nih ngerjain apa kita disuruh ngelel kayak apa? Itu cara Allah memudahkan kita masuk surga, ya. Makanya ini penting memahami hadis ini supaya apa? Memotivasi, karena apa? Ini sangat penting, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada ungkapan dari para ulama salafus saleh yang mengatakan, ya, hal min talibi ilmin fayu'anu alaih. Kata para ulama soleh, adakah di antara kalian yang mau mencari ilmu dan dia akan ditolong dalam mencari ilmunya? Ya, maksudnya apa? Orang yang sedang mencari ilmu, dia sedang ditolong oleh Allah, mudahkan jalannya untuk masuk surga. Karena apa? Orang dengan ilmu akan Allah berikan kemudahan-kemudahan. Tadi bab niat saja, dia bisa menduplikat satu amalan, pahalanya bisa banyak. Ya. Dan ilmu juga ya dulu ala Allah min aqrabi tariq. Orang akan ditunjukkan sampai kepada Allah dengan jalan yang paling dekat. Ya. Jadi orang kalau nggak tahu ilmunya kadang-kadang muter-muter nggak nyampe. Ya. Seperti kisahnya Ammar bin Yasir, Bapak Ibu. Ammar bin Yasir ini junub. Ya kan? Dia belum sampai ilmunya tuh. Dalam kondisi dingin. Ya, dia kalau umpamanya mandi memperhitungkan nih bahaya nih. Akhirnya apa? Dia tayamum. Tapi karena ilmunya belum nyampe, guling-guling dia di atas padang pasir. Begitu sampai di kota Madinah, sampaikan kepada Nabi, ceritakan. Kemudian kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu kalau junub hadas besar nggak perlu seperti itu guling-guling. Tata cara tayamumnya sama seperti engkau tayamum dari hadas kecil. Artinya apa? Yang diusap cukup muka dengan telapak tangan saja, gitu. Nah, dengan ilmu jadi apa mudah, ya. Makanya ini orang akan cepat sampai kepada Allah kalau tahu ilmunya, ya. Wal ilmu aidan, dan ilmu juga bisa ya tadi bihi fi zulumatil jahli, akan menjadi penerang ketika seseorang berada dalam kegelapannya kejahilan. Wasyibhi, dan termasuk perkara-perkara yang syubhat. Ini sekarang nih banyak hal-hal yang syubhat.
wasyukuk, dan hal-hal yang meragukan. Orang kalau tahu ilmunya, dia akan ajek, ya, nggak akan terganggu. Dan nanti puncak fitnahnya Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah dengan munculnya Dajjal. Ya, makanya kita setiap di penghujung sholat dianjurkan oleh Nabi berlindung dari 4 hal. Di antaranya adalah fitnah apa? Dajjal. Karena ini berat. Orang walaupun doktor, walaupun profesor, nggak dekat dengan Allah, nggak tahu ilmu akhirat, dia akan tertipu oleh tipuan apa? Fitnah Dajjal. Ya, jadi ini kita akan ditolong oleh Allah, diberikan penerangan, ya, ketika ilmu ini jadi cahaya, dan kita akan diselamatkan dari gelapnya kebodohan, gelapnya syubhat-syubhat yang membuat kita ragu, ya, dan juga keraguan-keraguan sehingga kita ketika beribadah kepada Allah beribadah dengan yang mantap, ya. Ada sebuah riwayat yang ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini sudah mulai kita warming, ya. Karena apa? Banyak di antara ulama-ulama yang sudah dicabut, diwafatkan oleh Allah, dan dengan itu ilmu sedikit-sedikit akan dicabut oleh Allah. Makanya nanti kiamat itu terjadi ketika manusia puncak-puncaknya manusia memang dalam puncak kejahiliahan, dalam kebodohan, mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Amrin, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innallaha la yaqbidul ilma, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu intiza'an yantazi'uhu, dengan dicabut seperti kita nyabut singkong gitu, diangkat begitu, enggak. Jadi ilmunya diangkat, enggak begitu. Tapi dengan cara apa? Nah, yantazi'uhu min sudurin nas, yang mana diambil dari dada-dada manusia, tapi walakin yaqbiduhu biqabdil ulama, dicabutnya ilmu adalah dengan diwafatkannya para ulama, ya. Fa idza lam yabqa alimun, sehingga sampai pada suatu waktu tidak ada seorang alim pun, ittakhadan nasu ru'usan juhala, orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin mereka, orang yang dimintai pendapat adalah orang-orang yang jahil, ya, orang-orang yang tidak berilmu. Fasu'ilu, maka orang-orang ini ditanya, fa'aftau, dan memberikan fatwa, bighairi ilmin, tanpa dibangun di atas dasar ilmu, fadallu, maka mereka tersesat, wa adallu, dan menyesatkan orang lain, ya. Maka ini pentingnya ilmu, ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ubadah bin Samit pernah ditanya tentang hadis ini, lau syi'ta la akhbartuka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas. Kata Ubadah bin Samit, jika seandainya kalian mau, saya akan sampaikan kepada kalian ilmu yang pertama kali diangkat daripada manusia ini apa? Apa jawaban beliau? Al-khusyu', yaitu khusyuk. Makanya susah banget khusyuk ini dalam salat. Kita nyari barang apapun udah ketemu. Pas sholat, Allahu Akbar muncul. Oh iya, tadi di situ. Ya, karena ilmu khusyuk ini subhanallah paling berat. Ya, maka ini termasuk ilmu yang sangat berat. Ya, nah, wa inna ma qala Ubadah radhiyallahu anhu li anna hadzal ilma qisman. Karena ya dari ungkapan Ubadah ini, yang namanya ilmu itu dibagi dua. Ahaduhuma ma kana samratuhu fi qalbil insan. Yang pertama, ilmu itu adanya letaknya di dada, di hati. Ya. Yang mana akan menghasilkan apa? Wal ilmu billahi ta'ala. Orang semakin ilmu, kenal, ma'rifah dengan Rabbnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asma'ihi, nama-namanya. Wa sifatihi, sifat-sifatnya. Wa af'alihi, pekerjaan-pekerjaannya. Al-muqtada li khasyatihi, yang semakin mendorong orang kalau mengenal Allah, dia pasti akan khusyuk ketika dia sedang salat, ya. Wah, yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah ilmu yang adanya di pikiran, di akal nih. Nah, kalau yang gini banyak. Yang susah itu ilmu yang sampai ke mana? Ke hati. Makanya kata Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama yang hakiki itu yang ilmunya nyampe ke sini. Dia takut sekali kepada Allah, ya. Nah, makanya ini kita mudah-mudahan sedikit-sedikit, ya, belajar supaya ilmu ini pertama masuk ke akal kita sampai nanti tembus ke hati kita, sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang robbaniin, yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa? Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, ada orang yang berilmu tapi ilmunya nggak bermanfaat.
Makanya tadi doanya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya, karena boleh jadi orang tambah ilmunya bukan tambah hidayahnya, malah justru tambah dolalahnya, kesesatan, dan itu banyak itu. Nauzubillah. Ya, orang semakin tinggi malah semakin nyeleneh. Orang semakin pintar malah semakin jauh daripada tuntunan agama. Nah, ini kita mudah-mudahan tidak termasuk ya. Makanya ilmu yang dimaksud di sini adalah al-ilmun nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, ya. Karena apa? Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud ada riwayat menyebutkan inna aqwaman, sesungguhnya ada kaum-kaum yaqra'unal Qur'an, dia membaca Al-Qur'an, la yujawizu taraqihim. Tapi bacaan Al-Qur'an mereka tidak sampai kepada tenggorokan mereka. Artinya dia baca, hanya baca saja. Ketika ada ayatnya tentang halal, dia nggak menghalalkan. Ketika ada ayatnya menyebutkan haram, dia tidak mengharamkan. Jadi bacaannya apa, perilakunya apa. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Tidak sampai kepada tenggorokan mereka. Walakin idza waqa'a fil qalbi, yang namanya ilmu itu akan tetapi ketika sudah sampai di dalam hati, farasakha fihi, kemudian menetap kuat di dalamnya, nafa', pasti akan memberikan apa? Manfaat, ya. Wa qala Al-Hasan, dan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, al-ilmu ilmani, ilmu itu dibagi dua. Ilmun 'alal lisan, ilmu yang hanya nempel di lisan saja, di mulut. Ya, fadzaka hujjatun 'ala ibnu Adam. Ini yang justru nanti akan menjadi hujah atas ibnu Adam. Artinya menjadi pemberat, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kata Rasulullah, Al-Qur'an itu bisa jadi hujah pemberat kita kebaikan atau pemberat kita kepada apa? Keburukan. Karena tadi bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Al-Qur'an. Dan yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, wa ilmun fil qalbi. Ini yang paling kuat, yang kita bermohon kepada Allah, ilmu yang letaknya ada dalam hati kita. Fadzakal ilmun nafi', dan itulah ilmu yang bermanfaat, ya. Wa awwalu ma yurfa'u minal ilmi al-ilmun nafi', dan pertama kali ilmu yang akan diangkat, dicabut, hilang dari manusia, dari peredaran adalah ilmu yang bermanfaat. Wa huwa ilmul batin, yaitu ilmu yang bukan zahiri, bukan nampak. Karena orang kalau kecerdasan bisa dilihat, bisa diapa. Tapi kalau ilmu dalam hati itu yang membuat dia semakin takut kepada Allah, ada kewajiban ditinggalkan, ini gimana kalau ditanya oleh Allah? Ada yang haram dia ambil, gimana kalau nanti ditanya oleh Allah? Nah, ini semakin lama akan semakin hilang dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ilmu lisan, adapun ilmu lisan ya buko, itu biasanya banyak, ya. Makanya semakin ke sini jumlah doktor, profesor semakin banyak. Sarjana semakin banyak, ya. Nah, tapi banyak juga nampak, ya, semakin banyak pakar ekonomi, malah ekonomi kita semakin lesu. Semakin banyak sarjana hukum, malah banyak hukum yang apa? Diimputasi. Ya, karena apa? Tadi ilmunya hanya sampai di lisan, tidak sampai kepada hati. Jadi orang malah mempelajarinya bukan semakin mendekatkan kepada Allah, malah sebagian mengelabui Allah, mengelabui hamba Allah, dan ini bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dalam Islam adalah ilmu yang senantiasa mendekatkan pemiliknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya terakhir dari pembahasan ini, kata pengarang kitab ini, makanya nanti di hari kiamat akan terjadi hari kiamat adalah ala syiraril khalqi, kepada manusia yang paling buruk, yaitu mereka yang tidak berilmu. Kalaupun berilmu, ilmunya tidak diamalkan, bahkan bertolak belakang daripada ilmu yang dia pelajari. Waliyazubillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Setiap huruf daripada ayat Al-Quran, setiap huruf daripada yang kita dengar di majlis-majlis ilmu ini, mudah-mudahan ini jadi pemberat kebaikan kita, merubah perilaku-perilaku kita yang kurang baik menjadi lebih baik, yang sudah baik tambah istiqamah, dan yang paling penting, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena tadi Pak Bambang pakai pantun, saya coba pakai pantun ini. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, dan tidak bertele-tele. Saya kira cukup sekian. Mangga kalau ada yang ingin bertanya atau menyampaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Untuk selanjutnya cara soal jawab. Para peserta kajian dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan baik via pesan singkat maupun langsung disampaikan kepada Ustadz. Sudah ada satu pertanyaan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah banyak kegiatan rutinitas kita yang bekerja, memberi uang bulanan kepada istri, uang untuk kuliah anak, etikaf, memberi makan hewan piaraan, menyiram tanaman, dan lain-lain, tapi tidak kita dahului dengan niat, apakah masih bernilai ibadah dan dapat balasan pahala? Jazakallahu khair. Masya Allah. Dalam bab-bab yang seperti ini, karena ini perkara-perkara yang bukan bab ibadah, alangkah baiknya memang kita memperbarui setiap saat. Kalau setiap kita melakukan hadir, niat kita itu lebih baik. Ya, makanya Bapak Ibu untuk hati-hati biasanya di awal Ramadan kita niat puasa untuk 1 bulan. Itu saking hati-hatinya karena ini bab ibadah. Karena kalau umpamanya puasa fardu, para ulama sepakat kalau tidak tabiitun niyah, berniat di malam hari, batas maksimalnya adalah sebelum ya fajar, sebelum subuh, maka saumnya tidak diterima. Beda dengan saum sunnah, umpamanya kita di jam 7, jam 8 yang penting belum makan, belum minum yang membatalkan, ini boleh kita meniatkan. Nah, ini dalam bab-bab yang seperti ini kebanyakan seperti ini memberikan nafkah, membiayai kuliah anak, ya, nyiram tanaman dan lain sebagainya. Alangkah baiknya memang kita niatkan kalau bisa setiap kali mau melakukan hadir niat. Ya Allah, dalam hati kita ini niat dalam rangka ketaatan kepada Allah. Walaupun perkaranya mubah, insya Allah itu akan mendapatkan pahala. Ya, tapi prinsipnya minimal kita dari awal harus selalu seperti sebagian doa iftitah kita, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya hidupku, matiku, ya, dan semua, ya, ini adalah dalam rangka karena Allah. Nah, ini sudah masuk, ya. Tapi alangkah baiknya perlu diperbarui setiap saat. Karena apa? Tadi biasanya kalau sudah jadi rutinitas, kita jadi kurang ada greget niatnya. Seolah-olah menganggap ini hanya apa? Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Makanya kalau saya dulu di pesantren sampai dipakaikan kalung di sini. Ya, jadi setiap kali mau berangkat belajar tuh kita lihat dulu tuh tulisannya. Nah, ini untuk dalam rangka belajar, ya. Tapi saya kira ini tidak perlu se ekstrim itu. Yang penting kita kalau terjaga terus, ya, hadir terus, maka ini pentingnya majelis ilmu. Kita diingatkan, perbaharui lagi niat, perbaharui lagi niat. Karena ada orang mungkin ngasih uang kepada istrinya karena takut nggak dapat pahala. Orang ngasih uang kepada istrinya, ntar ditanyain oleh mertuanya, diinterogasi, umpamanya niatannya begitu. Jadi kalau pas diinterogasi ngasih, nggak diinterogasi nggak dapat pahala. Berarti dia belum memahami dan meniatkan bahwa itu adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Sehingga muncul nanti jadi istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Jadi kalau yang karena takut, nah nggak dapat pahala, ya. Tapi kalau yang dia, oh ini kewajiban dari Allah, memang wajib nafkah suami, yang menerima nafkah adalah siapa? Istri. Makanya rumusnya Bapak Ibu workshop. Laki-laki work, kemudian istri shop. Jadi Bapak jangan marah, ya. Memang tugasnya laki-laki ya work kerja. Kalau yang shopping tugasnya apa? Perempuan. Dan itu kalau niat insya Allah dapat pahala, gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya jawab, ya. Nah. Selanjutnya dari Pak Eri Sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin bertanya, bagaimana cara membersihkan harta haram yang telah bercampur dengan harta yang halal, dan bagaimana kalau ibadah menggunakan harta yang telah bercampur halal dan haramnya, apakah diterima Allah ibadahnya? Masya Allah, ini pertanyaan berat, ya. Yang pertama, hukum asalnya harus setiap kita memastikan, saya pakai peci ini dari mana? Saya pakai baju ini dari mana? Harus tahu tuh. Apakah beli hadiah dari orang? Karena semua tidak boleh ada, apalagi terkait dengan kepemilikan, pindah dari A ke B, kecuali harus jelas akadnya apa. Gitu. Nah, ini makanya kalau yang hati-hati betul harus sampai nanya begitu. Saya pakai peci dari mana ini? Dulu beli apa dikasih orang? Atau jangan-jangan di masjid ada orang, kita main pakai aja. Nah, minimal kita harus sampai ke situ, ya. Nah, tapi kalau sudah berjalan, ya, yang pertama, kalau bisa kita deteksi dan ketahuan, maka yang haram ini kita kembalikan kepada yang memilikinya. Gitu ya. Umpamanya, misalkan, oh harta ini dari sini, khasnya misalkan. Kita balikan ke situ. Ya, sebagian ulama ada yang meringankan, membolehkan dengan cara apa?
dikembalikan sembunyi-sembunyi boleh. Ya. Jadi umpamanya taruh ini dulu dari rumah punya si A gitu ya. Kita taruh aja depan rumahnya. Nah, itu sebagian sudah melaksanakan kewajibannya ya. Nah, tapi memang yang paling ideal kita harus tadi mengetahui ini harta dari mana asalnya. Kalau umpamanya ada pejabat negara, kembalikan kepada negara. Gitu ya. Bahkan dia kalau perlu umumkan. Dan gak apa-apa malu di dunia daripada dipermalukan nanti di akhirat. Karena kalau di dunia ya kalau yang kegerebek KPK yang enggak akan lebih banyak. Selalu kaidahnya yang ketahuan itu lebih sedikit daripada yang tidak ketahuan. Daripada dia malu di akhirat, lebih baik dia malu di dunia. Tapi ini sebagian ulama tabiat manusia biasanya minimal kembalikan kepada yang haknya. Nah kalau umpamanya tidak ketahuan atau kita bingung ini kembalikannya kemana nih? Sebagian ulama membolehkan dengan menginfakannya niat atas nama pemiliknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bangun sarana umum, ya tapi tidak boleh diniatkan dari awal tuh. Pamannya kita dulu nauzubillah punya kebiasaan Spanyol, separuh nyolong. Gitu. Jadi gaji kita berapa di markup tuh. Gaji bawahannya kamu nyetor gitu ya karena kita atasan. Nah, itu idealnya memang dibalikan tadi. Benar. Tapi kalau nggak ada, nah kita niat atas nama orang-orang yang kita zolimi ini pahalanya untuk mereka kita pakai di jalan yang lain, bangun masjid, jalan umum dan sebagainya. Makanya dalam bab harta ini saya termasuk yang paling berat sebetulnya. Karena apa? Kalau kita dosa kita dengan Allah itu ringan. Kita ingat taubat Allah Maha Rahman Maha Rahim. Tapi kalau dengan sesama makhluk Allah, uang 100 rupiah saja itu nggak akan berubah jadi halal kecuali orang yang memang menghalalkan. Karena itu hukuk adamiyah, ya. Makanya ini harus hati-hati betul, Bapak. Jangan ada di antara kita yang ingin haji berkali-kali. Padahal kita nggak mampu umpamanya. Sudah, yang nggak mampu ada syaratnya nggak usah pingin ini, ya. Jadi seperti itu ya. Atau sebagian orang ingin dilihat, oh ini dia ahli infak gitu ya. Ngambil dari mana? Infak itu kalau kita mampu berbagi. Kalau enggak, Allah nggak akan minta pertanggungjawaban. Tapi kalau tadi sudah mengambil hak orang, maka hukum asalnya harus dikembalikan ya. Kalau ada di antara kita yang tadi mengambil harta-harta haram ini, segera taubat kepada Allah. Dan kalau memungkinkan tahu orangnya, kembalikan. Baik itu secara terang-terangan, kalaupun enggak kita lemah imannya secara sembunyi, enggak apa-apa. Yang penting sudah kita kembalikan haknya. Dan kalau bisa setelah itu perbanyak amal soleh. Mudah-mudahan ini amal soleh ini bisa menutup kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan pegang teguh firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan ya. Yang paling penting harus ada dalam hati kita takut, merasa bahwa ini dosa, dosanya mungkin tidak seberapa, tapi kita berdosa kepada Allah yang maha segala-galanya, yang menghidupkan kita, yang memantau kita ya. Makanya ini penting mulai dari sekarang, semua yang kita pakai, semua yang kita konsumsi harus tanya ini dari mana? Apa? Dari beli, dikasih, atau tiba-tiba ada di rumah kita. Nah, makanya nanti ada yang kategorinya halal jelas, ada yang kategorinya syubhat. Syubhat itu mau tiba-tiba depan rumah kita sudah ada mobil tuh. Begitu di atas nama di STNK-nya kita juga. Nggak ngirimnya nggak ada umpamanya. Nah, ini boleh jadi kategorinya syubhat. Ya, karena belum jelas apa hukumnya. Apalagi nauzubillah yang jelas-jelas yang haram. Maka ini tidak boleh ya. Nah, ini mudah-mudahan saya kira jawabannya seperti itu ya. Kalau ada yang memang tahu dari mana sumbernya, maka harus kembalikan, baik dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kalaupun tidak, sudah meninggal orangnya, dicari ahli warisnya tidak ada, boleh disedekahkan atas nama orang yang tadi kita ambil haknya, dan niat untuk dipergunakan fisabilillah di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu kita bertaubat, memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, dan Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Tawwab, Maha Ghafur. Kita sudah menyesal saja merasa berdosa, ini pertanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa ala. Baik Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Mohon tanya Ustaz, bagaimana menjaga kelurusan suatu niat supaya niat itu tidak berubah sampai ditunaikannya. Masya Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata para ulama, niat dalam amal soleh itu sebelum melakukan, ketika melakukan, setelah melakukan. Karena ada amal soleh orang sebelum melakukan ikhlas, jaga dia niatnya. Ketika melakukan jaga, setelah melakukan ternyata dia malah mengotori niatnya. Ini khususnya Al-Quran menyinggung terkait dengan pemberian sedekah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala,
ya, janganlah kalian menggugurkan pahala sedekah kalian bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang dibeli. Ya, jadi umpama ini kita ngasih nih ke saudara kita atau ada masalah tuh. Terus kita bilang, kamu ini saya yang muliahin, saya yang biayain. Nah, itu pahala sedekahnya rontok tuh. Padahal dia dari awal tuh sudah bagus dijaga. Makanya ini menjaga amal soleh ini, Masya Allah, butuh perjuangan. Ya, makanya kita selalu berdoa setelah beramal soleh, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itulah doanya Nabi Ibrahim, membangun Ka'bah, membangun sebuah tempat yang amat sangat luar biasa, pahalanya besar sholat di situ, tapi mengulang-ulang doa ini. Ya, kita diantaranya tadi jaga niat kita sebelum melakukan, ketika melakukan, setelah melakukan. Bagaimana kita bisa menjaga niat ini ketika ilmu kita terus bertambah? Semakin kita dekat dengan ilmu, dekat dengan kebaikan, itu biasanya kita akan tadi Allah mudahkan kemudahan-kemudahan kita untuk menjaga niat. Tapi semakin kita tadi kecenderungannya kepada popularitas, kepada dunia, yang penting dapat materi, yang penting apa? Ini biasanya untuk menghadirkan niat semakin sulit, semakin susah ya. Dan yang keduanya memang harus kita sempurnakan dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin tips yang bisa saya sampaikan. Nah, Yang pertanyaannya masih ada pertanyaan ini. ada satu lagi. Izin pertanyaan, Pak, yang Nah, mana moga-moga. yang didahulukan apabila sudah masuk waktu sholat, sementara kita lapar, atau sementara makan, masuk waktu sholat. Nah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Masya Allah. Ini tergantung kondisinya. Ya, hukum asalnya memang ya la salata bihadrati ta'am. Kata Rasulullah, tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan. Jadi kalau umpamanya kemungkinan besar kita ketika sholat ingat makan, alangkah baiknya makan dulu. Terlebih kalau waktunya memang panjang. Kecuali kalau waktunya mepet nih. Khususnya misalkan kayak maghrib. Maghrib ke isya itu kan pendek tuh. Ya. Nah, kalau mepet maka sudah pasti jawabannya dahulukan sholat. Ya. Nah, tapi dalam kondisi tertentu kadang-kadang lebih mendahulukan makan. Ya. Bahkan ada ungkapan al-asya qabla al-isya. Makan malam itu sebelum melakukan sholat isya. Karena apa? Sholat isya kan waktunya panjang tuh. Bisa di ini. Ya. Tapi ini tergantung kondisi ya. Kita walaupun sebagian ulama lebih banyak kecenderungannya mendahulukan makan daripada sholat ya. Karena apa? Orang kalau apalagi sudah dalam kondisi lapar, dia memaksakan sholat pun sholatnya kualitasnya pasti akan ingat makan gitu. Makanya sampai muncul istilah di kita ya, sebagian ustadz-ustadz itu bilang lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan gitu. Tapi ini juga jangan dipakai kaidah umum ya. Karena nanti orang akan mendahulukan makan padahal dia sebetulnya nggak lapar-lapar amat gitu ya. Tapi biasanya ketika memang kualitas sholatnya eh, lebih banyak mengingat makanan, ini berlaku tadi hadis Rasulullah bahwasannya tidak ada sholat, artinya sholatnya boleh ditunda dulu ketika makanan sudah dihidangkan. Ya, makanya kalau bisa timernya jangan pas azan makanan dihidangkan. Nah, kalau ini udah pasti itu makan tuh, ya. Jadi bikin timingnya yang bagus, ya. Dan kalau kita betul-betul lapar, apalagi laparnya menyebabkan kita sakit, apalagi sampai mati, sudah pasti jawabannya makan dulu. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, pertanyaan seperti ini memang harus dilihat wakinya, realitasnya seperti apa. Nah, nanti itu yang bisa diberikan jawabannya. Tapi kurang lebih jawabannya seperti itu, ya. Boleh jadi makannya didahulukan, boleh jadi juga sholatnya didahulukan. Yang penting tidak boleh sholat ketika sudah di luar waktunya, karena ini jatuhnya nanti bukan adaan tapi niatnya qadha gitu ya. Berarti sudah melanggar aturan. Makanya ini kita harus hati-hati, jangan bikin jadwal makan pas waktu sholat. Nah, ini biasanya ujian setannya berat nih di sini. Ya, wallahu taala ala wa alam. Nah, Makasih Pak Ustaz. ya, alhamdulillah. Terjawab mudah-mudahan ya, Ibu ya. Ya Pak Ustaz, makasih. Alhamdulillah. Dari jauh Ustaz, dari Sulawesi Ustaz. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ibu siapa? Bu Asmah ya? Asmah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Dari Sopeng. Apa? Sidrap. Sidrap. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Baik, masih ada ini pertanyaan yang langsung ada ini. Khalas, nggak ada Ustaz. Cukup Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya. Baik, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Jazakumullah. Jazakallahu khairan Ustadz atas semua ilmu yang telah disampaikan pada malam hari ini.
Semoga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan, usia yang barokah, Amin ya Allah. dilancarkan rezekinya, dimudahkan dan dilancarkan setiap urusannya, dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, serta senantiasa dalam lindungan dan ridho Allah SWT. Dan semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk mengakhiri kajian kita, dimohon Ustadz untuk menutup kajian ini. Tafadhol Ustadz. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akhiri dengan berdoa. Memungkas kajian ini, mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita orang tuanya, keluarganya sudah meninggal, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang sedang kesulitan, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah. Termasuk kalau ada di antara kita yang punya hutang, mudah-mudahan Allah segera lunasi hutangnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Alladzina hum ahluka wa khasatuk rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika ada yang kurang berkenan, salah, hilaf, mudah-mudahan Bapak Ibu membukakan pintu maaf untuk saya. Wallahu taala ala wa alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara kajian online kita pada malam hari ini. Sebelum berpisah, kami ucapkan sebuah pantun. Jangan tebang kayu yang basah, buat masak tak akan beres. Selamat jalan, selamat berpisah. Semoga semuanya semakin sukses. Acara kajian online Berkah Mulia Indonesia pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah serta doa kafaratus masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum. Mohon maaf bila ada berkata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Salam sehat, salam semangat, salam berkah mulia Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Barakallahu fikum. Cocok ini.